Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di channel Matematika Sen Tipurang CMSDP. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari bagian yang pertama, itu bagian kedua, pembahasan sumatif akhir tahun Matematika kelas 11. Langsung aja ke soal nomor 6. Perhatikan. Diketahui segitiga PQR adalah segitiga sembarang yang semua titiknya terletak di lingkaran. Sudut pusat yang pada busur PR adalah 100 derajat. Maka berapa besar sudut PQR? Langsung aja saya gambar lingkarannya. Ini pusatnya. Ya. Ini titik P, ini titik R, ini titik Q. Sehubungan. Nah, ini segitiga PQR. Kalau kita lihat ini seperti juring. Nah, itu dibaca lagi soalnya. Sudut pusat yang menghadap busur PR. Busur adalah ini. Busur PR. Sudah? Maka sudut pusat ini. Sudut pusat adalah apa? Sudut yang di pusat lingkaran dibatasi oleh dua jari-jari. Maka ada sudut pusat. Ya. Saya sebut ini berapa besarnya? 100 derajat. Yang diminta besar sudut PQR. PQR ini. Nah, bisa beri nama beta. Sudah? Maka hubungan sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap busur yang sama, maka terdapatlah hubungan, yaitu apa? Sudut pusat, saya beri nama alfa, sama dengan 2 kali sudut keliling. Karena diminta beta, maka beta adalah sudut keliling. Itu sudut pusat dibagi dengan 2. Saya kasih keterangannya di sini. Alfa itu sudut pusat lingkaran. Beta itu sudut keliling lingkaran. Maka beta ketemulah di sini, saya lanjutkan ya. Alfanya 100 sudut pusat dibagi dengan 2. Ketemulah berapa? 50. Karena 100 derajat ya, 50 derajat. Nah, ditanyakan? Jelas ya? Berarti beta di sini adalah beta sama dengan sudut PQR itu berapa? 50 derajat. Kita lihat jawabannya B. Jelas ya? Saya lanjut ke soal nomor 7. Nah, di sini saya bacakan soalnya. Di tepi jalan raya kota X terdapat rambu lalu lintas berbentuk lingkaran dengan jari-jari berukuran 7 cm dan sudut pusatnya 90 derajat. Maka luas juringnya, ya, maka luas juring yang ditanyakan. Maka saya gambarkan dulu luas juring ya. Luas juring. Saya gambar lingkarannya dulu. Ini lingkarannya. Pusatnya. Nah, sudut pusat 90 derajat. Ya, sudut pusat 90 derajat. Nah, ini ya.
Saya ulang lagi nih, sudut pusat 90 derajat. Maka di sini maka yang tanya luas juring. Kalau ini saya beri nama pusatnya O, ini A, ini B. Juring adalah yang ini, dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 tali busur. Atau ini busur ya. Jari-jari sama busur. Maka luas juring di sini saya singkat LJ. Luas juring yaitu sudut pusat dibagi dengan satu lingkaran penuh 360 derajat. Dikali apa? Dikali luas lingkaran. Maka sama dengan di sini. Sudut pusatnya berapa? 90 derajat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Luas lingkaran apa rumusnya? Pi dikali R dikali R. Sama dengan kita hitung di sini 90 dibagi 360 1/4. Kita lihat jari-jarinya 7. Karena jarinya 7 saya pakai Pi-nya 2/7. Saya kasih kurung ya. Jari-jarinya 7 dikali 7. Maka ketemulah berapa luas juringnya. Yaitu luas juringnya ketemu 38,5. Karena satanya senti ya kita tambah sentimeter persegi. Jelas ya? Berarti luas juringnya 38,5 cm. Kita lihat O yang A. Jelas ya? Saya lanjut. Soal nomor 8. Panjang dari busur 1/4 lingkaran yang memiliki jari-jari sebesar 6 cm adalah panjang dari busur. Saya buat lingkarannya dulu. Seperempat lingkaran. Nah ini yang diminta panjang dari busur. Ini busur. Kalau saya beri nama O, ini A, ini B, maka panjang busurnya ini dari A ke B garis lengkung ini. Maka panjang busur rumusnya sama dengan sudut pusat dibagi dengan 360 derajat, itu satu lingkaran penuh, dikali keliling lingkaran. Maka seperti tadi, 1/4 lingkaran sebenarnya sama aja, yaitu 90 derajat dibagi 360. Maka terdapatlah berapa ini? 1/4 sesuai di soal. Keliling lingkaran apa? 2 kali Pi kali R. Kita lihat R-nya berapa? 6. 6 bukan kelipatan 7. Maka lanjut kita kali sini 2 dikali 3,14 dikali R. R-nya berapa? 6. Sebenarnya bebas mau 3,14 22/7 ya. Saya pakai 3,14 karena tidak kelipatan dari 7 jari. Maka ketemulah. Kita hitung ketemulah. Yaitu ketemu berapa? 9,42. Karena satuannya senti, ya kita tulis sentimeter. Jadi panjang busur 1/4 lingkaran 9,4 cm. Kita lihat jawabannya. O yang C. Sangat jelas ya. Saya lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan soal nomor 9. Saya bacakan dulu. Soal nomor 9. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari OC
sebesar 24 cm dengan panjang busur DC yang sebesar 22 cm serta sudut AOB sebesar 40 derajat yang sejajar dengan siku DOC. Berapakah panjang busur dari AB? Berarti ada titik A, titik B, sama titik C, sama titik D. Supaya lebih jelas, ya, saya gambar aja di sini lingkarannya. Ini pusatnya, ya. Berarti ini titik A di sini, ini titik B. Berarti A sama B ini saya hubungkan dulu. Pusatnya adalah titik O. Ya. Terus ada CD lagi. Yaitu di sini besarnya ini C, ini titik D. Ini besarnya 90 derajat, sini besarnya 40 derajat. Jelas? Nah, yang diminta panjang busur AB. Ini yang diminta. Nah ini. Berapa ini? Lah padahal ya diketahui di sini panjang busur DC atau CD 22 cm. Yang ini. Yang ditanya panjang busur AB. Maka bisa saya tulis ini perbandingan. Panjang busur AB saya tulis ini dibanding dengan panjang busur CD saya tulis seperti ini sama dengan panjang busur banding panjang busur, sudut pusat dibanding dengan sudut pusat. Berarti sini 40 dibanding dengan 90. Maka panjang busur AB 4/9 CD saya kalikan silang panjang busur CD sama dengan 4/9 dikali panjang CD 22 cm. Maka ketemulah 9,78 cm. Karena satuannya cm. Maka ketemulah panjang busur AB. Berapa? 9,78 cm. Kita lihat di jawabannya. Nah ini 9,78 cm. Sudah? Yang D sangat jelas ya. Saya lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10. Perhatikan soalnya. Hitunglah luas tembereng jika sudut pusatnya 90 derajat dengan jari-jari 7 cm. Saya gambar lingkarannya dulu. Pusatnya. Nah ini 90 derajat. Saya beri nama aja supaya jelas. Ini pusatnya 0 atau O, ini A, ini B. Jari-jarinya 7. Yang diminta tembereng. Kok seperti ini? Ini juring. Maka saya buat tembereng. Nah inilah. Saya arsir ya. Tembereng ini yang saya arsir. Nah ini seperti temberengnya yaitu seperti itu. Luas tembereng. Maka satu di sini luas tembereng sama dengan kalau lihat di sini ya, yaitu luas juring dikurangi dengan
luas segitiga AOB sama dengan luas juring. Saya tulis sudut pusat dibagi 360 derajat dikali apa? Luas lingkaran. Dikurangi. Nah sini saya kasih kurung ya. Luas segitiga. Langsung aja. Setengah dikalikan alas kali tinggi. 7 dikali 7. Sama dengan 1/4. Luas lingkarannya pi. Langsung saya tulis karena jaraknya 7 berarti pakainya 2. 2/7 dikali 7 dikali 7. Dikurangi. Sini 49/2. Kita hitung langsung aja. Ya. Yaitu ketemulah berapa? 14. Karena ini luas, maka satuannya sentimeter persegi. Maka luas tembereng yang di atas ini 14 cm persegi. Kita lihat di jawabannya. Oh, yang E. Sangat jelas ya. Saya akhiri pembahasan SMATIP akhir tahun bagian kedua. Ikuti terus ya untuk bagian berikutnya.